Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali, saya Adi Yusuf. Saya adalah CPNS dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon yang saat ini sedang melaksanakan LATSAR atau pendidikan dasar. Di sini saya akan memberikan sebuah video resume berkaitan dengan materi yang saya dapatkan pada saat mengikuti e-learning eh, yang telah diberikan oleh pemateri. Kebetulan pemateri yang memberikan materi kali ini itu terkait dengan akuntabel dan kompeten. Itu adalah Ibu Dr. Widya Febriani. Beliau merupakan dokter di Pusdikmin. Oke, beliau memberikan kami tugas untuk bisa membuat resume ya dari materi yang beliau sampaikan. Oke, langsung saja. Saya mulai untuk resume-nya, yaitu pada materi yang pertama adalah akuntabel. Oke, untuk akuntabel, pengertiannya sendiri yaitu berarti sebuah kewajiban seseorang atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan kepada pihak yang memberikan amanat, ya. Berbeda dengan responsibilitas, tanggung jawab, dan moral individu, akuntabilitas lebih menekankan pada pertanggungjawaban formal kepada publik atau organisasi. Jadi ASN yang akuntabel sama dengan ASN yang siap mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada atasan, lembaga, dan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu untuk memahami makna akuntabilitas dan kaitannya dengan integritas. Menjelaskan kode etik dan panduan perilaku akuntabel pada saat bekerja, serta mampu memberikan contoh nyata penerapan perilaku akuntabel di lingkungan kerja ASN. Oke, konsep akuntabilitas sendiri yaitu akuntabilitas adalah hubungan dua pihak, ya, memberi amanat dan menerima amanat, serta berorientasi hasil yang menuntut ASN fokus pada kinerja yang terukur, kemudian memerlukan laporan. Ya, laporan kinerja adalah wujud nyata akuntabilitas, serta yang terakhir meningkatkan kinerja atau improve performance, di mana ASN didorong untuk bisa lebih baik dalam melayani publik. Oke, untuk fungsinya sendiri, akuntabilitas itu memiliki sebuah fungsi kontrol demokratis, yaitu menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, kemudian juga untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oke. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder, kemudian baru ke akuntabilitas organisasi, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan terakhir adalah akuntabilitas personal. Oke, selanjutnya, akuntabilitas dan integritas merupakan satu hal yang saling berkaitan. Akuntabilitas tanpa integritas hanyalah formalitas. Integritas adalah pondasi moral yang melahirkan perilaku akuntabel, transparan, dan jujur. Sistem pemerintahan yang berintegritas tinggi akan menciptakan transparansi dan kepercayaan publik. Eee, Panduan perilakunya sendiri, ASN yang akuntabel itu yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, dan disiplin, kemudian menggunakan sumber daya negara secara efisien dan tidak disalahgunakan, tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi dan bekerja sesuai dengan prosedur, kemudian membuat keputusan adil dan tidak memihak. Untuk mekanismenya sendiri, akuntabilitas itu memiliki satu akuntabilitas hukum dan kejujuran, kemudian akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Untuk alat akuntabilitas di Indonesia itu adalah yang pertama perencanaan strategis atau Renstra, kemudian juga kontrak kinerja ASN itu diatur dalam PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja, serta laporan kinerja atau LAKIP ya, sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Kemudian lingkungan kerja akuntabel dibangun melalui nilai-nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kejelasan, serta konsistensi. Ada 5 langkah untuk membuat suatu framework akuntabilitas. Yang pertama tentunya harus menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga ketiga, langkah ketiga itu melaksanakan dan melakukan monitoring kemajuan. Kemudian langkah keempat yaitu membuat laporan hasil secara lengkap. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian berulang seperti itu. Untuk kesimpulan yang didapatkan dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas bukan sekedar kewajiban administratif,
tetapi komitmen moral ASN untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan akuntabilitas dan integritas, ASN diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan beretika. Oke, sekian untuk yang resume dari materi akuntabilitas. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai dasar ASN berikutnya, itu adalah kompeten. Oke, kompeten merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak, sama seperti akuntabel, ya. Di sini kompeten berarti kemampuan ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, membantu orang lain untuk belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai ini merupakan bagian dari nilai dasar ASN berakhlak, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021. ASN yang berkompeten tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap profesional, etis, dan adaptif terhadap perubahan. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari kompeten ini sendiri yaitu untuk membantu memahami konteks lingkungan strategis dan tantangan global yang mempengaruhi kompetensi ASN, kemudian juga memahami kebijakan pengelolaan dan pengembangan ASN berbasis sistem merit, kemudian juga mampu meningkatkan kompetensi diri sesuai kebutuhan jabatan dan perubahan lingkungan kerja. Kemudian juga mampu menumbuhkan kesadaran untuk membantu rekan kerja belajar dan berkembang, dan yang terakhir mampu melaksanakan tugas dengan kinerja terbaik dan berorientasi hasil. Secara konsep, kompetensi ASN adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam perilaku dan kemampuan seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Terdapat 3 kompetensi ASN, yaitu yang pertama kompetensi teknis, kemampuan berdasarkan pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman kerja, ya. Kemudian ada juga kompetensi manajerial, yaitu satu kemampuan untuk mengelola tim, membuat keputusan, dan memimpin perubahan. Kemudian ada juga yang terakhir kompetensi dalam ranah sosial kultural. Di sini maksudnya adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja dalam masyarakat majemuk, baik itu dari sisi agama, suku, dan budaya. Kemudian selanjutnya untuk lingkungan strategis dan tantangan ASN ada RFUK atau volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, itu merupakan suatu istilah VUCA yang menuntut ASN untuk terus belajar dan beradaptasi. Berkaitan dengan disrupsi teknologi, mengubah cara kerja birokrasi, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Kemudian juga ASN harus menjadi fast fish, ya, ikan cepat, ya, istilahnya, yaitu cepat beradaptasi, belajar, dan inovatif. Kemudian prinsip pengembangan kompetensi ASN berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 dan Perlan nomor 5 2018 dan nomor 10 2018, yaitu setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan dilakukan melalui pendekatan 70-20-10, yaitu 70% pengalaman kerja, 20% pengalaman sosial, dan 10% pelatihan formal. Perencanaan pengembangan kompetensi haruslah terarah, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Kemudian perilaku ASN kompeten atau 3M itu ada sendiri penjabarannya, yaitu yang pertama adalah mengembangkan kompetensi diri. Di sini ASN harus terus belajar serta mengakses sumber belajar digital, mentoring, dan jejaring profesional. Kemudian juga yang kedua, ada membantu orang lain belajar. Di sini ASN harus berbagi pengetahuan melalui forum, laporan, atau mentoring, serta membangun budaya learning by sharing di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, melaksanakan kompetensi terbaik, yaitu menjadikan pengetahuan sebagai karya nyata, serta bekerja dengan etos kerja tinggi, produktif, dan berintegritas. Makna ASN kompeten, yaitu ASN yang kompeten akan meningkatkan profesional birokrasi, kemudian akan selalu mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas, dan akan selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner, yang berorientasi pada hasil dan kemajuan organisasi. Untuk kesimpulan dari ASN kompeten, yaitu adalah ASN yang terus belajar, berbagi pengetahuan, dan berkinerja terbaik.
Kompetensi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mentalitas belajar, berbagi, dan berkarya. Dengan nilai kompetensi ASN mampu menghadapi tantangan perubahan dan memberikan pelayanan publik yang unggul dan berdaya saing. Oke, sekian resume yang bisa saya paparkan terkait dengan nilai dasar ASN, akuntabel, dan kompeten. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan atau kekeliruan pada materi ataupun penyampaian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.